Tapi kita punya kabar yang luar biasa. Apa sih kan tidak biasa karena situasi ini kita kalau bertemu tidak boleh berjabat tangan. Tapi kadang-kala saya kalau orang duluan memberikan tangan, saya juga berjabat tangan ya. Cuma kata pemerintah kita harus pakai protokol kesehatan. Sehingga itulah yang membuat tidak biasa bertemu teman-teman seperti rasa-rasanya Anda puas kalau belum bersalaman. Tapi itulah yang terjadi. Dan kita dibawa dalam situasi yang disebut pemerintah normal baru. Artinya membiasakan diri, mencuci tangan, memakai masker. Memang ada yang mengeluh, aduh susah bernapas. Tapi itulah situasi normal baru ya. Sehingga kita mulai membiasakan diri. Membiasakan diri cuci tangan dan juga membiasakan diri untuk tidak berjabat tangan. Walaupun kadang-kadang kita masih melakukannya. Tapi kalau kita di sini saya rasa baik-baik semuanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang dibaca oleh warta jemaat tadi itu rakerda ya, barangkali salah tulis rakerda di El Shaddai Rasau tanggal 13 Juli 2020. Dan karena situasi ini sehingga dalam surat undangannya tadi tidak dibacakan, hanya mengundang gembala-gembala. Dan kecuali memang yang gembala sidangnya habis periode atau harus pindah tahun ini sehingga BPJ yang disertakan. Tapi yang tidak, periodenya belum berakhir, hanya mengundang gembala-gembala dan waktunya juga dipersingkat. Hanya 1 hari rapatnya, sehingga biasanya 2 hari, tapi kali ini rapat hanya 1 hari. Apalagi kalau kita mendengar Tumong Hulu sebenarnya boleh katakan ada zona merah, karena kita dengar di beruntung ya, ada yang positif katanya. Di Rasau tidak dua-dua berkata dengan untung, tidak dua-dua jauh, sehingga semuanya harus memakai protokol kesehatan dan dipersingkat katanya. Mau dipindahkan rakerdanya susah juga, karena memang susah untuk panitia gereja juga susah kalau sudah dipindahkan, karena memang sudah diatur dalam jadwal-jadwal yang terdahulu. Kita doakan saja supaya Tuhan akan tolong baik badan pengurus wilayah dari Pontianak, kepala sidang atau BPJ yang nanti akan ikut, supaya Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita ingin perhatikan bagian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Firman Lama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, sebenarnya firman Tuhan ini panjang pembacaan, tapi saya cukupkan sampai 6. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca di rumah kitab Kejadian ini. Kalau sudah dapat, saya akan baca firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas semua rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf.
Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberi tema untuk kita, yaitu hidup yang disertai oleh Tuhan. Hidup yang disertai oleh Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah, ajarlah, dan lain sebagainya. Dan aku akan menyertai kamu sekalian sampai kesudahannya." Nah, itu kata firman Tuhan. Dan artinya Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak biasa seperti yang kita hadapi saat ini, dikatakan kita percaya bahwa Yesus atau Tuhan yang kita sembah, Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Meskipun kalau kita perhatikan di tengah situasi yang tidak biasa ini, sehingga kita harus mulai membiasakan diri dengan protokol kesehatan yang seperti yang sudah saya katakan tadi, sehingga akhirnya membuat sekolah-sekolah, membuat kegiatan-kegiatan akhirnya harus dibuka secara berjenjang. Kalau kita dengar beritanya, sehingga SMP, SMA, SMK barangkali bulan Juli, tapi itu juga masih dikembalikan kepada pemerintah daerah apakah sudah bisa atau belum. Sehingga SD menyusul katanya 2 bulan ke depan, PAUD dan TK menyusul lagi. Nah, itulah situasi baru, situasi yang tidak biasa. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa dalam situasi apapun, hidup kita disertai oleh Tuhan kalau kita perhatikan. Nah, maka yang pertama saya sebutkan di sana, hidup yang disertai oleh Tuhan yaitu hidup yang pasti kuat menghadapi tantangan kalau kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita Yusuf tadi, kebiasaan bagi orang Yahudi kalau dijual menjadi budak itu sebenarnya namanya satu penghinaan, suatu yang tidak biasa dan suatu yang tidak logis kalau kita perhatikan. Nah, tetapi itulah peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf kalau kita perhatikan. Itulah yang terjadi kepada Yusuf. Tetapi dikatakan dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, dan dia direndahkan, dihina, difitnah kalau kita perhatikan. Tetapi dikatakan oleh karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, dikatakan Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kalau kita perhatikan. Sehingga di tengah situasi apapun dikatakan Yusuf kuat menghadapi tantangan. Nah, begitu juga dengan kita yang ada hari ini. Artinya tantangan itu pasti ada. Tantangan itu tanpa diundang pasti akan datang. Tetapi kalau kita perhatikan, dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus berdoa supaya kita bisa kuat menghadapi tantangan seperti yang Yusuf alami kalau kita perhatikan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi seperti situasi yang terjadi saat ini kalau kita perhatikan. Ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang percaya. Apa pesan Tuhan itu? Pesan Tuhan itu yang pertama, Tuhan mau sebagai orang percaya supaya kita tetap bersukacita kalau kita perhatikan. Walaupun kadang-kadang sulit secara manusia, tetapi walaupun dalam situasi yang tidak baik, dikatakan kita harus selalu bersukacita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, mengapa demikian? Oleh karena dalam Filipi itu Rasul Paulus memberikan semangat, memberikan dorongan kepada orang-orang yang ada waktu itu supaya mereka dalam menghadapi tantangan, dikatakan supaya mereka tetap kuat oleh karena Tuhan menyertai mereka.
Meskipun kalau kita baca ceritanya, Paulus juga menulis surat dari penjara. Oleh karena dia dipenjarakan karena nama Tuhan. Tetapi dia mampu memberikan semangat, mampu memberikan dorongan, mampu memberikan kekuatan, memberikan harapan-harapan kepada orang-orang percaya pada masanya. Nah, itulah pesan Tuhan bagi kita hari ini. Dunia ini dikatakan dunia yang sedang kita menyerap informasi begitu cepat. Ada informasi-informasi, ada berita-berita yang menakutkan, ada berita-berita yang membuat kita bisa gentar. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, pesan Tuhan supaya kita memberitakan harapan-harapan, memberikan kekuatan iman, memberikan penghiburan, dan memberikan dorongan, semangat, serta motivasi kepada orang lain. Baik itu lewat media sosial, sehingga kita tidak menyampaikan berita-berita yang menakutkan, yang membuat putus asa. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus bersukacita, memberikan harapan baru di tengah situasi yang tidak biasa ini kalau kita perhatikan. Sehingga kalau kita perhatikan, mari kita merayakan kebaikan Tuhan, karena Dia yang mengontrol segala yang ada, segala yang terjadi. Dan dikatakan itu tidak melampaui kekuatan kita dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Artinya pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan dikatakan itu tidak melampaui kekuatan kita. Oleh karena Tuhan memberikan kekuatan, ketangguhan kepada kita untuk menanggungnya, seperti yang Yusuf alami kalau kita perhatikan. Sehingga Bapak Ibu, dalam tekanan ekonomi saat ini yang tidak biasa, warga gereja juga diuji imannya. Apakah masih tetap bisa berbagi, memberikan persembahan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga iman kita sedang diuji, tetapi ternyata kita tahan uji. Saya awal-awal agak ragu, saudara, kalau tidak ibadah itu ada enggak persembahan? Ada enggak orang ngasih perpuluhan? Rupanya saya melihat iman jemaat sudah teruji, walaupun dalam situasi pandemi kurang lebih 2 bulan lebih kita tidak ibadah. Tetapi saya melihat Bapak Ibu semuanya bersemangat memberikan persembahan, memberikan dukungan. Itu artinya kita membuktikan iman kita, bahwa kita dalam situasi apapun, dikatakan seperti 2 Korintus pasal 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, itulah iman kita bersama-sama kepada Tuhan. Artinya kita percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, meskipun tertutup jalan, meskipun tidak ada hal-hal yang dapat kita buat, tetapi dikatakan Tuhan membuka jalan. Sehingga satunya mengatakan Dia buka jalan saat tiada jalan. Artinya kalau Yusuf dalam situasi yang sulit, Tuhan sanggup menolong, memulihkan, menyertai. Sehingga kita percaya hari ini bahwa kita yang ada di tempat ini, Tuhan juga akan menyertai kita dalam menghadapi situasi yang ada. Sehingga dalam situasi yang tidak biasa ini, pesan firman Tuhan kepada kita, tetap bersukacita, tetap memberikan harapan, memberikan dorongan, memberikan berita-berita positif yang membangkitkan semangat, sehingga dunia ini tidak larut di dalam kesedihan dan keputusasaan. Oleh karena apa? Oleh karena ada Yesus yang menjadi jawaban untuk semua persoalan kita. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan, yang kedua, hidup yang disertai oleh Tuhan. Yang kedua, sesimpulkan di sana, pasti mengalami mujizat dari Tuhan. Pasti mengalami mujizat daripada Tuhan. Nah, kata mujizat diterjemahkan secara mudah adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Nah, itulah mujizat. Mujizat masih ada katanya. Sehingga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, misalnya saudara mengalami sakit, apapun bentuk sakit, atau dalam firman Tuhan kalau kita perhatikan ada seorang raja yang divonis
bahwa umurnya tidak akan panjang lagi. Tetapi akhirnya Raja Hosea, kalau saya tidak salah, dikatakan dia berdoa, dia memohon kekuatan daripada Tuhan, sehingga Tuhan tambahkan umurnya 15 tahun lagi. Itu artinya karena mujizat. Dia divonis tidak panjang lagi umurnya. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita, dokter bisa saja memvonis, misalnya kita sakit itu, sakit ini, mengalami masalah itu dan masalah ini yang tidak mungkin secara medis dapat disembuhkan. Tetapi kalau kita perhatikan, mujizat masih ada. Tuhan menolong di dalam firman Tuhan hamba-hambanya. Artinya Tuhan juga sanggup menolong kita yang ada hari ini. Nah, sehingga Bapak Ibu, di sini dikatakan Yusuf di tengah-tengah situasi yang tidak biasa, Tuhan menyertai dan Tuhan melakukan mujizat. Nah, sehingga rahasia mengalami mujizat yang pertama, jangan kita tinggalkan Tuhan. Itu yang Yusuf lakukan kalau kita perhatikan. Percaya terus akan firman Tuhan. Percaya bahwa Yesus punya 1001 macam cara untuk melakukan mujizat menolong kita semua yang ada hari ini. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita-berita yang terjadi, ada banyak orang yang harus putus hubungan kerja. Ada banyak orang yang barangkali penghasilannya sudah tidak ada. Tetapi kepada kita yang ada hari ini dikatakan, Yesus yang kita percaya, kalau dia sanggup memberi jalan kepada Yusuf, sehingga dia juga sanggup memberikan cara 1001 macam cara. Satu jalan tertutup, ada bermacam-macam jalan yang dia buka. Sehingga kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal 3 ayat 8, kalau dia yang membuka, tidak ada yang sanggup menutupnya. Tetapi kalau dia yang menutup, tidak ada yang sanggup membukanya. Kita percaya hari ini bahwa pertolongan Tuhan masih ada, mujizat masih ada. Kalau Yusuf disertai Tuhan, artinya kita percaya hari ini bahwa Bapak Ibu, kita semua, tua muda lagi perempuan, sampai kepada anak-anak, artinya kita percaya dia yang membukakan pintu-pintu berkat. Artinya tidak ada yang dapat menutupnya. Karena Tuhan punya beribu-ribu cara untuk menolong umatnya yang percaya dan mengandalkannya kalau kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, yang ketiga kalau kita perhatikan, yang ketiga hidup yang disertai oleh Tuhan. Kalau yang pertama tadi pasti kuat menghadapi tantangan, yang kedua tadi pasti mengalami mujizat, yang ketiga pasti mengalami kemenangan kalau kita perhatikan. Nah, Tuhan Yesus sanggup dikatakan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, kegagalan menjadi keberhasilan. Itulah Tuhan yang kita percaya kalau kita perhatikan. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalib, dia mati di bukit Golgota, jasadnya dimasukkan ke dalam kubur. Dikatakan pada waktu itu manusia dan pemerintah Romawi, para imam-imam yang menyalibkan Yesus, mereka bersorak-sorai. Mereka berkata bahwa kita menang. Tetapi akhirnya kalau kita lihat, tatkala hari yang ketiga dikatakan Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga dia mengubah situasi dari mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, sehingga dikatakan alam maut tidak sanggup menahan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena apa? Oleh karena dia adalah raja di atas segala raja, yang sanggup mengubah keadaan dari yang tidak biasa menjadi biasa, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Itulah Tuhan yang dipercaya oleh Yusuf, dan itu juga Tuhan yang dipercayai oleh kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan Yusuf dikatakan dia dipenjarakan karena nama Tuhan, dia difitnah, dia direndahkan, dia tidak dianggap, tetapi akhirnya dikatakan dia keluar menjadi seorang pemenang. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan pasti memberikan kemenangan kepadanya. Begitu juga dengan kita yang ada hari ini. Barangkali dalam hidup kita menghadapi tantangan,
yang mungkin sedikit mirip seperti Yusuf atau beda dengan masalah yang Yusuf alami. Tetapi yang jelas dikatakan, masalah, tantangan, pergumulan tanpa diundang dia bisa datang. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita. Kalau kita keluar menjadi pemenang-pemenang, kalau kita mengalami mujizat, mengalami penyertaan Tuhan sampai hari ini, itu semua karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, mampu memberikan harapan, mampu memberikan kepastian, menjamin keselamatan bagi kita yang percaya dan tetap memiliki iman di hadapan Tuhan. Nah, karena Bapak Ibu, barangkali kita pernah direndahkan, pernah dianggap, pernah barangkali tidak diperhitungkan. Tetapi kalau kita perhatikan, dunia boleh saja membuatnya seperti itu. Tetapi tatkala Tuhan yang membuka jalan, dikatakan Dia yang mengangkat kita, menjadikan kita berharga. Dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan mampu mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, dan juga dikatakan tadi kekalahan menjadi kemenangan, dan juga hal-hal yang lain kepada Yusuf. Tuhan tambahkan, membuat dia menjadi berkat dimanapun dia berada, sehingga seisi istana dikatakan diberkati karena Yusuf hadir di sana. Tapi itu juga kita ada hari ini, biarlah dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mari kita tetap menjadi berkat. Karena yang pertama tadi, hidup yang disertai oleh Tuhan pasti kuat menghadapi tantangan. Yang kedua, pasti mengalami mujizat daripada Tuhan, meskipun tidak masuk akal bagi manusia, tapi tetap masuk akal bagi Tuhan. Dan yang ketiga tadi dikatakan, kita keluar menjadi pemenang-pemenang. Nah, itulah Yusuf yang sudah membuktikan imannya di hadapan Tuhan, bahwa dia sanggup mempertahankan imannya. Ada juga tokoh dalam firman Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego misalnya, tatkala mereka diberikan tantangan, disuruh menyembah patung, mereka katakan, kami tidak akan menyembah. Kalau Allah kami yang kami percaya sanggup melepaskan kami akan dilepaskan. Tetapi kalaupun tidak, kami juga tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Artinya mereka punya komitmen bahwa kalau mereka mengiringi Tuhan, mengikuti Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan menyertai sampai selama-lamanya dan akan mengangkat mereka menjadi berkat seperti yang terjadi kepada Yusuf hari ini. Nah, Bapak Ibu, biarlah renungan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan kita bersama-sama, dan kita percaya di tengah situasi yang tidak biasa, kita kuat menghadapi tantangan. Tuhan menyertai kita. Di tengah situasi yang tidak biasa, mujizat Tuhan masih ada. Meskipun ada jalan yang tertutup, tetapi ada jalan lain yang Tuhan buka. Di tengah situasi yang tidak biasa ini, yang ketiga tadi, kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang dan dimurnikan iman kita semakin murni di hadapan Tuhan, menandakan kita bahwa kita punya iman, percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Mari saya undang kita semua berdiri.